Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sedang mengobati orang sakit. Mungkin suatu hari nanti, entah besok, entah lusa, kita yang akan diobati. Sebab takdir manusia semuanya tak lepas dari yang namanya sakit. Hanya setiap manusia memiliki perbedaan dari segi keluhan, dari segi penyakitnya. Akan tetapi bisa dipastikan bahwa semua kita pernah mengalami sakit. Untuk itu, ketika kita mengalami sakit, seberapa besar, seberapa ikhlas kita dapat menerima apa yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Karena sakit juga atas izin Allah, sehat juga atas izin Allah. Untuk itu, ketika kita mengalami penderitaan dengan penyakit yang ada di badan kita, cobalah kita untuk berpikir ikhlas. Cobalah kita mencari hikmah. Cobalah kita mencari sudut pandang dari sisi nilai kebaikannya. Bahkan ketika kita diganjar sakit, Allah Ta'ala telah menjanjikan bahwa sebagian daripada dosa-dosa kita akan terhapus olehnya. Subhanallah. Sungguh Allah Ta'ala tidak akan memberikan sesuatu yang tidak berguna buat umat manusia. Bahkan sakit pun ada nilai kebaikan di dalamnya. Satu lagi, ketika kita mengalami derita sakit, terkadang kita menentukan pengobatan berbagai macam cara untuk dilakukan. Mari kita renungkan, mengapa kita tidak berkaca, mengapa kita tidak melihat kisah-kisah pendahulu kita, para sahabat, baginda Nabi, ketika beliau ini mengalami derita sakit. Mereka melakukan cara-cara pengobatan yang telah tertulis dalam kitab Tibun Nabawi, yaitu dengan cara-cara ruqyah, dengan membacakan kalimat-kalimat Allah, ayat-ayat suci, untuk sebagai kesembuhan daripada sakit itu. Di antaranya ada juga yang menggunakan media al-hijamah atau bekam. Ini dengan mengeluarkan darah-darah busuk, darah-darah kotor, darah-darah limbah yang ada di badan kita. Dari proses detoksifikasi, membersihkan darah yang ada di badan kita,
maka badan kita akan menjadi sehat. Kita dapat beribadah dengan tenang dan tidak merasakan kendala ketika kita akan melakukan ritual-ritual peribadatan. Untuk itu, kenapa kita selalu ragu dengan pengobatan-pengobatan yang telah Allah Ta'ala berikan petunjuk melalui manusia yang paling sempurna, manusia yang dimaksumkan, yaitu baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa terkadang kita putus asa dengan apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita petunjuk dengan jelas? Terkadang kita kesana kemari, berbagai cara, bahkan cara-cara yang tidak lazim, yang mendekati kemusyrikan, mendekati hal-hal yang berbau mistik. Ini terkadang sudah berkembang di lingkungan masyarakat kita. Mari kita kembali kepada apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan ketika kita mengalami sakit, yaitu dengan ruqyah, membacakan kalimat-kalimat ayat-ayat suci. Selain itu, kita bisa al-hijamah dengan berbekam, yaitu mengeluarkan darah-darah kotor yang ada di badan kita. Kita bisa melakukan al-fasdu, juga mengeluarkan darah kotor dari pembuluh darah vena kita. Kita juga bisa melakukan cara-cara herbal yang disunnahkan seperti madu, seperti zaitun, seperti habatus sauda, seperti kurma, dan masih ada sekian banyak lagi herbal-herbal yang disunnahkan untuk kita pakai sebagai media pengobatan. Untuk itu, mari kita teguhkan hati, yakinkan pemahaman kita bahwa apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang terbaik buat kita. Tidak usah kita keluar negeri, tidak usah kita mencari kesana kemari. Kesembuhan itu ada di dekat kita, yaitu ada di Al-Quran Al-Karim, ada di kitab kita. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh, kita tidak perlu mencari kesana kemari, bahwa sesungguhnya kesembuhan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan mulai dia sakit, kapan mulai dia sembuh, dengan sebab apa dia sembuh, ini sudah digariskan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa kita masih ragu untuk menentukan, untuk ambil pilihan pengobatan apa yang tepat buat kita, saudara muslim? Bukankah dalam keyakinan kita sudah ditetapkan itu? Masih kurang percayakah kita dengan produk-produk agama kita sendiri? Apakah harus orang lain yang akan meyakini
produk-produk kita sendiri. Jangan sampai orang lain lebih percaya, lebih yakin dengan pengobatan yang diajarkan oleh baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, sebagai umat muslim, mari kita sama-sama syiarkan bahwa Islam ini memiliki sesuatu, memiliki cara-cara kesembuhan, cara-cara pengobatan, cara-cara penyembuhan yang memang sudah ada, yang memang sudah diajarkan oleh Nabi kami, oleh junjungan kami. Mari kita yakini bersama-sama, mari kita syiarkan bersama-sama agar pengobatan ini menjadi budaya di lingkungan kita, agar menjadi kebiasaan, agar menjadi kelaziman di lingkungan kita, agar anak-anak kita, cucu-cucu kita mengenal bahwa Islam tidak pernah mengenal tidak ada kesembuhan. Islam mengenalkan umatnya bahwa tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Untuk itu, marilah kita sama-sama syiarkan dari mulai keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang terdekat kita. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, jangan segan-segan untuk mencari, untuk mempelajari, dan untuk membudayakan di lingkungan kita pengobatan yang disunnahkan oleh agama kita. Adapun pengobatan ini, sebagian di antara kita banyak disalahgunakan, disalahfungsikan, dihubung-hubungkan dengan dunia mistik, dengan dunia kegaiban. Itu hanyalah segelintir manusia yang tergiur akan duniawi. Mereka hanya mementingkan, mementingkan harta yang berlimpah, dan itu hanya segelintir manusia saja, hanya sebagian orang saja memanfaatkan pengobatan sunnah ini sebagai media tipu daya terhadap saudara-saudara kita yang sedang mengalami penderitaan sakit. Untuk itu, kita sebagai pesiar sunnahnya Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan pernah sangsi, jangan pernah ragu untuk mengamalkan pengobatan sunnah ini kepada sanak famili handai tolak, bahkan kepada masyarakat umum yang saat sekarang sedang sangat membutuhkan pengobatan. Untuk itu, saya pribadi terbuka lebar jika ada saudaraku yang akan menekuni dunia pengobatan ini,
akan mempelajarinya, akan mengembangkannya. Saya pribadi sangat terbuka luas untuk memberikan wawasan saya, untuk memberikan pengalaman saya, pengetahuan saya kepada saudara-saudaraku. Untuk itu jangan pernah ragu. Mari kita sebagai umat muslim meyakini apa yang sudah ditetapkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, sekali lagi, mari kita siarkan salam takdim buat saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.